Kamu tahu kan ya, umur dokter ini masih muda banget sayang, kayak iya, ABG. Aku kenapa sih kok belum ada yang mendekati aku jodoh gitu, yang mendekati kriteria jodoh. Ya kontraktor Beb. Sama, apalagi diselingkuhin pernah ya. Wow, kalau ngomong selingkuh kalau selingkuh kayak aku butuh lebih dari satu tangan gitu loh. Like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket. Hai, welcome back to FCTV. FCTV ya. Sebelumnya mau makasih dulu nih buat dokter cinta yang udah mau berkunjung ke channel aku. Jadi kita mungkin di sini saling membutuhkan. Iya, karena dokter juga manusia loh. Jadi saya juga butuh tempat sandaran, butuh tempat curhat gitu. Nggak cuma ngedengerin doang. Karena ujung-ujungnya aku yang curhat loh pasti. Ya kita berbagi lah. Berbagi ya. Biar saling menguatkan gitu. Jangan lupa dulu kalau misalnya mau nonton sampai habis, di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain yang mungkin penasaran juga nih sama curhatan dokter cinta kita dan curcolan aku. Oke, kita mulai. Menurut kamu tuh aku kurang apa sih? Kenapa sih jodoh aku tuh jauh banget? Apalagi tuh akhir-akhir ini kamu tahu kan ya, umur dokter ini masih Muda banget sayang, kayak iya, ABG. Sekarang sebelum aku menjawab pertanyaan dia, aku juga bertanya, sering banget bertanya. Aku kenapa sih kok belum ada yang mendekati aku jodoh gitu, yang mendekati kriteria jodoh. Ya kontraktor Beb. Bukan kriteria kontraktor. Jadi tuh kebanyakan mereka itu nggak merit itu udah ada yang nyaman, sendirian, udah ngerasa kayak kuat, nggak membutuhkan siapa-siapa. Jadi akhirnya ya dia pikir ya lebih baik sendiri. Terus ada juga mungkin takut patah hati lagi, ada. Wow. Ya takut patah hati lagi. Jadi tuh kayak lebih selektif banget sampai akhirnya capek sendiri. Nggak milih-milih. Ini alasan dokter kan? Bukan orang lain kan? Alasan kamu kan? Karena sebelumnya itu orang lain. Oh iya. Sekarangnya. Oke. Kalau misalnya tadi menilai 2 poin ini, kan selektif sama takut sakit hati lagi ya. Itu emang aku juga kayak gitu, Beb. Sama kan, ngerasain Sama. kan. Dan mungkin ini yang nonton FCTV ini pasti pernah ngerasain juga tuh, takut lah. Terus ngerasa udah lengkap sendirian, udah nyaman ya. Iya, cuman mau nggak mau kan namanya cewek, apalagi cewek tuh kalau di atas 30 gimana ya? Kurang produktif nggak sih? Takutnya tuh sedikit mengurangi produktivitas mereka. Maksudnya Tolong dong editor, apa sih? bentar, 30 mengurangi produktivitas emang susah ya Beb ternyata ngomong itu. Iya. Iya. Umur 30 mengurangi produktivitas. Nah, bener. Nah, gitu. Cakep. Enggak, itu produktivitas apa ya? Yang berkurang tuh Ya karena kalau misalnya kalau hamil di atas 30 tuh lebih rentan satu. Oke. Ya kan? Ya nggak sih? Wow. Oke, terus keluarin aja Beb, enggak apa-apa emang. Emang harus Kayaknya gitu. tadi awalnya dia yang mau curhat ya? Enggak apa-apa deh, Oh, enggak apa-apa. Emang kita kan saling menguatkan Iya, sih. Iya. Terus kayak kalau cowok kan mau umur berapapun bisa aman nikah. Jadi poin aku adalah sebenarnya mau nggak mau, setakut apapun kita, seselektivitas apapun kita, harus menikah kan ujung-ujungnya gitu loh. Mudah-mudahan. Jadi ya harus menemukan orang yang tepat dulu biar bisa menghilangkan dua poin ini. Kamu setuju nggak sih kalau misalnya faktor kamu kayak gini tuh karena ada sedikit ketraumaan juga dalam percintaan? Wow, itu bener. Benar ya? Iya sih, pasti rata-rata kayak gitu. Pasti, dan trauma itu kan rata-rata nggak dibentuk sama kayak pengalaman kita pacaran sebelumnya atau apa. Bisa dari masa kecil, bisa dari contoh orang terdekat di keluarga atau apa. Cerita orang sekeliling kita. Iya, gitu. bahkan mungkin orang tua kita gitu kan, itu dibikin kita jadi trauma juga. Dan kebetulan ya aku memang dari broken home nih, jadi emang agak-agak trauma. Apalagi diselingkuhin pernah ya. Wow, kalau ngomong selingkuh kalau selingkuh kayak aku butuh lebih dari satu tangan gitu loh. Serius. Aku Oke, lebih berapa kali pacaran? pacaran yang bener-bener pacaran dihitung lama ya? Ada pacaran nggak dihitung ya? Ada. Oh, ada. Kayak zaman SMP. Aku tuh ya. Hey, yang di belakang ketawa-ketawa aja di suaranya. Aku ini penonton bayaran.
Jadi kalau misalnya dari dulu kan aku memang sampai sekarang kalau pacaran tuh selalu lama. Hmm. Pertama kali aku pacaran tuh SMP, itu pun udah pacaran 2,5 tahun. Dari mereka aku 2,5 tahun udah pacaran. Panggilnya mama papa enggak? Enggak saya, udah ayah makin takut lagi. Ya tadi itu. 4 pacaran, berapa kali diselingkuhin? Empatnya. Mama ini. Enggak. Enggak. Tiga orang ini selingkuhin aku, 1 orang ini enggak, yang 4 yang sebentar enggak. Oh yang 4 bulan nggak selingkuh? Jadi kita putusnya bukan karena perselingkuhan, bukan karena wanita, karena hal lain. 3 ini, si guk-guk ini. Oh si guk disebutnya. Kalau bahasa Korea mongmongi. Iya, lebih halus ya. Iya lebih habis mongmongi. 3 ini ada salah satu dari mereka yang selingkuhnya lebih dari 2 cewek. Gimana Beb? Kamu ditigain? Bukan, selingkuh sekali aku maafin, selingkuh kedua aku maafin. Bullshit! Iya, seperti konten yang ada Dokter Cinta ini tuh, kalau yang belum nonton bisa ke channelnya Dokter Cinta, itu aku ada curhat di situ. Iya. Dia terjangkit Konten bucin. penyakit bucin. Oke. Kalau udah tahu laki-laki seperti itu dari awal, jangan ada kata maaf, karena dari situ aku meyakini kalau ada yang pertama pasti ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima kesalahan itu. Jadi kalau misalnya nanti aku punya pasangan lagi, kalau misalnya udah ketahuan nih dia selingkuh sekali, udah nggak ada kata maaf. Oke, berarti Thank mending you bikin banget. agreement gitu di awal ya, kita bikin MOU gitu. Kalau kamu selingkuh ya, tidak ada kata maaf ya. Oh, bahasa pembisnis Dokter Cinta MOU sayang. Itu pakai materai nggak? Pakai itu Pakai ya? harus ya. Dibikin 2 rangkap gitu kiri kanan. Tanda tangannya pakai pulpen hitam harus. Harus. Oh, oke. Ya, karena materai jangan lupa cin. Karena materai jangan lupa cin. Iya. Kita bikin kayak gitu aja kalau Iya, punya gitu ya. nanti. Oh, berarti kita nyari jodohnya itu berarti ngurus secara legalitas sudah beres ya tadi ya. Yang lainnya apa lagi ya? Aku percaya kalau misalnya pacaran lama pun tidak menjamin nggak sih, Beb? Karena aku pacaran juga lama nggak menjamin orang itu bakal baik-baik aja dan bakal jadi jodoh kita loh. Paling lama berapa tahun? Lama. 5 tahun paling lama. 5 tahun 5 pacaran? tahun pacaran. Buang-buang waktu Ah, ah. sih. Seberapa penting sih jodoh buat kamu saat ini? Saat ini jodoh itu ada sisi menakutkan sama membahagiakan juga. Membahagiakannya lah, kita ngomongin Membahagiakan baik-baik. juga. Oh iya benar ya. Takut ya. Bukan dia bilang. Benar, baik-baik aja pokoknya. Kalau jodoh dibutuhkan, apalagi pas COVID gini ya. Ya, biar ada yang menyayangi aja gitu nggak sih? Oh, butuh disayang-sayang. Sayang. Jangan Gitu. tahu. Aku cuman koyono Sayang, gitu loh. Jadi sebenarnya memang udah butuh pasangan itu, tapi karena COVID itu tuh jadi makin merasa. Oh, makin berasa sendirinya. Kasih. Ya karena kan kita nggak bisa kemana-mana. Sedangkan cara aku ya, salah satu cara aku untuk menemukan kebahagiaan itu adalah traveling gitu. Mungkin ini juga kan biasa kan kita tuh kalau nggak ada COVID itu kan bisa ketemu teman-teman, kerjaan juga lebih lancar. Misalnya ada meeting atau apa, atau hangout sama teman-teman, konser mungkin. Iya, konser. Nonton konser mungkin gitu kan atau apa, jadi kan lebih terhibur, nggak berasa sendiri. Kebetulan kan aku suka BTS kan. Nah itu salah satu cara aku juga untuk mengobati rasa kesakit hatian aku zaman dulu. Sembuh Bet, Sembuh. gimana caranya itu? Dari BTS itu bisa memotivasi aku untuk lebih mencintai diri aku sendiri. Ini kalau untuk non K-pop cannot relate sih kayaknya. Enggak, aku mau relate, coba aku mau belajar. Coba ya? Belajar, aku Berusaha bukan ya? K-pop ya, jadi Berusaha ya? aku di tengah-tengah ya, jadi mau belajar untuk mengerti gimana. Jadi kalau BTS ini sendiri, lagunya itu nggak melulu tentang cinta, Beb. Oh gitu. Nggak melulu tentang sakit hati, cinta, segala macam. Jadi lagunya ini tuh bisa memotivasi kita untuk hidup lebih baik lagi. Oke. Untuk bisa bangkit dari haters atau nggak bangkit dari keterpurukan yang ada di dunia ini lah, kan banyak masalah kan, nggak cuma melulu cinta gitu. Nah mereka tuh pesannya nyampe banget ke aku, menurut aku. Oh berarti tuh pesan yang disampaikan tuh lewat lagu-lagu. Lewat lagu, lewat lirik. Oh, tuh banyak yang salah kaprah nih ya. Jadi orang tuh banyak pikir BTS menyelamatkan adalah karena fisiknya atau apa. Ternyata tuh karena dari lagu-lagunya loh. Sumpah aku Fisiknya tuh plus juga, Beb. fisiknya juga enak dilihat. Enak gitu. dilihat juga. Karena mereka kan punya variety show kan, dan itu banyak banget. Jadi dengan menonton mereka, aku tuh mulai sadar kayak, kok tadinya tuh aku yang benar-benar galau banget gitu. Menurut gue itu udah titik gue yang benar-benar gue ngerasa sakit banget gitu, dan gue nggak bisa sendiri. Gue butuh orang yang bisa menguatkan gue gitu. Dan akhirnya berawal dari nyokap yang membantu untuk nemenin aja, at least nemenin aja, sampai gue menemukan sendiri
nonton nggak sengaja nonton YouTube gitu BTS, kok gue nonton mereka kayak senang gitu. Oh, ngerasa terhibur. Iya, terhibur, terus nyari tahu lagu-lagunya mereka, kok memotivasi ya segala macam. Dari situ kayak oh, oke, kayaknya gue beneran kayak tertarik nih mengetahui mereka lebih dalam lagi gitu. Apa sih yang pertama kali bikin tertarik? Awalnya tuh jujur ya, awalnya karena ngelihat awalnya video Jungkook lagi makan. Random kan? Sebentar. Iya. Enggak, aku justru kayak Random tahu. kan? Jungkook lagi makan. Iya. Apa yang ada di pikiran kamu saat kamu oke aku lagi galau nih? Ini jawabannya agak aneh juga nih. Jungkook lagi makan. Iya. Terus Jungkook itu bukan posisi Jungkook ya? iya. Nama. Aku suka dia juga loh, betul. Iya kan? Ganteng banget dan suaranya bagus menurut aku di antara semua. Iya, nah aku tuh suka banget cowok yang makan tapi bikin aku nafsu. Cara makannya itu bikin aku nafsu makan. Jadi ngeliat mereka tuh makan tuh enak. Beb, sebenarnya kalau cuma Agak ambigu tapi ini yang aku rasakan. Di belakang ngeselin. jadi cowok-cowok ya, mulai dari sekarang makan jangan diicip-icip gitu. Coba yang bikin nafsu gitu. Wah, gitu. Blam gitu langsung segede gini nasi di Wow, mukbang. Tapi sebenarnya menurut aku wajahnya pun juga itu tipe iya, kamu kali. Iya. Oke. Terus tiba-tiba di situ yang kamu pikirin Terus dari situ suka mencari tahu, aku mencari tahu langsung. mencari tahu karena suka dulu dong. Ya karena suka mencari tahu lagu, cara mereka bisa sampai sukses itu gimana gitu. Oh, jadi ada emang dia tuh open ya kayak biografinya mereka Ya, gimana open perjalanannya. banget. Oh, aku ngerti sekarang. Bener-bener Kenapa sampai inspiring Luna banget Maya juga terbantu gara-gara iya, itu ya? Iya, bener-bener inspiring banget soalnya. Hmm. Kok dari tadi aku yang bacot ya? Kayak aku baru nyadar, dan si bacot ini juga menerima aja kebacotan diri sendiri gitu. Sekarang nih, tapi aku kepikiran. Mohon maaf, ini dokter itu kan udah 10 tahun lebih berpraktek ya. Oh, jadi iya, kebanyakan benar. itu emang menggali daripada Oh, digali. iya, benar. Kalau yang di sini tuh biasanya tuh disimpan sendiri. Dipupuk ya? Iya, dipupuk. Sampai sendiri. busuk nggak? Hampir. Jadi gini, aku mau bertanya, tapi sebelum bertanya aku mau menjelaskan dulu. Setuju nggak kalian kalau kita kan nggak jelek, kita juga pasti kan banyak yang suka, Iya. ya kan? Tapi Tapi kan kita juga punya kriteria, bukan cuma karena fisik atau materi, pasti ada yang lain gitu kan, dari sifat segala macam. Pasti pernah juga dong dokter cinta ini selama jomblo ditembak sama orang gitu. Tapi tuh entah ditolak atau entah berpikir atau entah apa gitu. Pernah dong ditembak Pernah ya? Ya, tapi sumpah sih pertanyaan. Pernah ditembak sering. Sering ya, berarti nggak cuma 1-2 ya guys, sering loh. Iya, cuman itu agak lebih pemilihnya. Aku kan nggak trauma banget dulunya kan, kayak gimana gitu. Nah, jadi agak setelah ada orang yang nyatain, oke. Terus aku tuh kayak butuh banyak fase buat meyakinkan aku gitu. Bahkan masuk ke fase untuk oke, kamu masuk, aku boleh deh mau lihat kamu dulu gitu. Itu susah banget. Ini apalagi mau langsung yang merit. Wah, itu agak jauh. Karena posisinya juga sebagai kita bukan mencari pacar ya, kita mencari pasangan hidup. Pasti kan poin-poinnya banyak gitu kan. Iya, jadi pokoknya gitu. Jadi emang sebenarnya kita nggak pungkiri ada banyak ya orang yang hadir ke kehidupan aku, terus dia berusaha untuk nyatain, ngutarain gitu. Cuma sampai sekarang lagi milih aja. Oh, lagi milih aja. Karena untuk jodoh sampai seumur hidup bareng nggak gampang ya. Gak gampang. Yang pacaran 5 tahun aja gagal kok. Padahal udah saling mengetahui satu sama lain, ya kan? Tuh katanya yang kameramen satu lagi 8 tahun gagal. Saya 11 tahun, kalian 11 kalah sih tahun. semua. Kalian kalah sih semua. Kalian kalah sih Senior semua. loh ini loh, 11 tahun gagal. Mantan aku tuh gak nyampe 5 loh. Gak nyampe 5. Kamu 10 ada ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe kan? Ini 4, mantan aku mantan 5. aku. Dan kebayang kan? Di antara salah satu itu ada yang 11 tahun. Menghabiskan waktu di situ, menyesal nggak sih? Enggak sih. Sebenarnya nggak boleh ada yang sesali sih, karena udah lewat. Karena emang dari dulu tuh, dari zaman aku masih baru meletek, masih muda-muda banget, hal yang paling aku gak mau itu nyesel. Paling gak mau banget nyesel. Kayak misalnya ditanya gitu, apa yang sekarang kamu seselin dalam hidup atau kamu? Enggak sih, nggak ada. Belajar dari pengalaman buruk itu ya. Kayaknya semua juga ada pengalaman buruk tuh, kayak pasti ada hikmahnya aja gitu. Jadi kalau dikata nyesel ya enggak, palingan kecuali kalau kita berbuat salah ya aku nyesel, ada itu. Tapi kalau ada apa yang kamu sesalin, udah ngambil keputusan apa atau apa, enggak ada sih. Jadi 11 tahun itu juga sampai sekarang aku masih baik-baik aja. Aku juga ada menjalin hubungan baik dengan mantan. Dimintain balikan nggak?
ada satu yang minta balikan. Iya, emang gampang cari cewek tulus, ha? Gitu ya, Iya. puas gitu ya, puas. Iya kan? Coba di antara 3 cowok yang di belakang ini, ada pertanyaan nggak sih untuk cewek yang single sekarang kayak kita? Iya, misalnya ada yang terus berusaha tapi dia nggak nyatain. Nanti kan kalian ngiranya friendzone. Oh, kalau aku sih aku nyatain. Oh gitu. Iyalah, Oh, ya kamu udah, tuh gitu. maksudnya baik-baik ini sama aku tuh apa ya gitu. Nah, ada dia rasa bagus atau enggak tuh. tuh gitu. Kalau Kalau aku nggak bisa nanya, oh, jeleknya aku gitu. dia aja berdua itu udah. Iya, kayak sebelum ini gebetan aku begitu aja. Jadi aku tahu nih, oh dia nggak mengikat aku, dia nggak mau komitmen, makanya aku yang gerak untuk meninggalkan. Oh, Tapi aku nggak nanya ke dia, kita tuh apa sih? Nggak, aku nggak nanya dia, aku yang leave. jadinya nggak jadian dong. Enggak. Hilang dong itu kesempatan Iya. satu. Kalau misalnya emang dia mau aku, dia bakal ngejar. Ya, Kalau dia nggak ngejar berarti oh ya udah, dia cuma mau segini aja. Dia belum mau komitmen. tapi itu banyak ya, aku ketemu sama cowok yang banyak banget yang gak berani ngungkapin. Jadi tuh emang kita tuh sebagai wanita tuh harus memberikan sinyal-sinyal bisa Sinyal, iya. gitu. Aku pasti memberikan sinyal, Beb. Memberikan percikan Oh, percikan tetap. pasti itu pasti. Apalagi kalau misalnya aku suka. Nah, tinggal dia yang gerak. Gak gerak ada. Nggak yang mengikat aku loh, karena kan misalnya gini, masa dia nggak takut kehilangan kita, dijadiin buat punya dia lah, hak patenin gitu kan, ya nggak sih? Tapi ini nggak ada hak patenin, ya udah. Sudah berarti gak ada hilang. Oh, Oh ya iya. berarti memang itu bukan jodoh. Berarti bukan jodoh, emang lo nya aja belum mau komen. Mungkin kita kasih wejangan-wejangan sedikit nih Oke. untuk para cewek-cewek yang sama seperti kita, yang takut untuk melangkah ke depan. Tipsnya itu yang pertama itu kalau menurut aku ya emang dari mindset dulu sih. Kita harus siap dulu kan. Siap secara lahir, batin, pikiran, gak boleh ada keraguan lagi bahwa kita siap menerima dan menjadi seorang pendamping dari seseorang gitu. Tapi kalau ngomongin siap nggak siap, itu pasti nggak ada yang 100% siap. Overthinking. Iya, kan? jadi kuncinya adalah orang ini harus bisa meyakinkan bener-bener kalau gue itu adalah calon lo yang paling pas. Tapi terkadang kita nggak bisa mengendalikan siapa yang bakalan hadir, gimana orang itu hadir bisa menyembuhkan kita gitu. Yang menyembuhkan kalau menurut aku ya Kita harus sendiri. dari diri Jadi kita, kita sendiri. sendiri. Gitu, karena kalau misalnya mengharapkan orang lain menyembuhkan kita saat dia nggak ada, lalu kita gimana gitu kan, takutnya malah jadi sakit lagi gitu. Makanya emang bener sih, harusnya love ourselves dulu, Oh baru iya bener. itu salah Kayak satu lagu kunci dari BTS ya. BTS tuh ngajarin kita cintai diri kita dulu aja, baru cintai orang lain. Nah mungkin sekarang gue terlalu mencintai diri gue, jadi gue susah untuk membiarkan orang mencintai diri gue. Atau jangan-jangan cintanya BTS. Sayang, itu beneran halu sayang gitu loh. Yang Terus itu paling tips kedua itu misalnya target kamu nih mau cowok kamu tuh yang businessman gitu, mulailah cari kegiatan yang terjun ke sana kan, cari ketemu orang baru atau apa, bikin kayak opportunity untuk bertemu orang baru. Tips keduanya mungkin itu. Tapi tips dari aku juga, sebisa mungkin perbanyak link tapi yang di positive vibes. Karena kalau udah bad di awal, mending nggak usah sama sekali, karena nanti bakal jadi toxic. Ya betul, setuju sih. Terus tip yang lainnya mungkin membuka diri kali ya, membuka Pelan-pelan. diri. Kadang tuh manusia menurut aku tuh kayak selalu terbiasa menerima informasi yang dia mau gitu. Kadang misalnya aku kencan buta nih, cie, Aja. screening di awal, iya, screening cepet, matanya gua banget, ih cara ngomongnya nih kayaknya gua banget nih, gitu kan. Terus jelek-jeleknya gak kelihatan. Terus kadang mungkin ketemunya cuma ya, kok cocoknya cuma matanya doang sama cara ngomongnya dia. Udah, gua gak mau. Ya banyaknya begitu dong. Judgmental dulu. Iya, udah di awal udah ngejudge gitu. Kita cuma pengen ngelihat itu yang cocok di kita doang gitu. Sementara yang lainnya nggak kelihatan. Hal yang bagus mungkin lebih baik tuh nggak kelihatan gitu. Jadi mendingan coba terbuka dulu. Bahwa pada dasarnya semua orang itu tuh baik. Jadi baiknya kenalin dulu lah semuanya, dari ujung sampai dari nol sampai mentok gitu. Baru kalian boleh ngejudge, oh ini gua nggak cocok. Jadi kalian jangan lagi kayak gue gak cocok sama yang ini, gak mau, gue ilfil, next, oh my god, stop makin menipis cinta. Wow. Jadi jangan gitu. Kalau emang udah kayak ada sisi negatifnya yang tidak bisa diterima sama sekali, menurut aku enggak. Misalnya contoh nih, aku pernah deketin sama orang, tapi orangnya bener-bener kayak alkohol drinker banget. Nah aku nggak bisa kayak gitu, karena menurut aku orang yang udah selalu under alkohol itu
bisa jadi dua kepribadian yang berbeda. Aku Oh, takut. setuju sih Nah kalau misalnya. itu aku nggak bisa. Jadi berarti itu makanya aku bilang oke bye. Aku nggak mau mengenal lebih jauh lagi karena menurut aku percuma. Nanti jadi cinta bumerang. Iya, karena percuma. Soalnya di awal aku udah tahu ada satu yang bad habit yang aku nggak bisa terima. Itu maksudku. Satu lagi, Miras dan lain-lain. sekarang banyak banget tuh korban-korban KDRT yang pacaran pun udah kekerasan. Tapi kan masalahnya itu nggak bisa kita lihat di awal. Iya, tapi Ya pasti kan? pasti apa bibit-bibitnya masih ada. Ya, Kayak betul. misalnya dia lempar barang atau gampain barang, mecahin atau itu segala macam pasti ada. Tapi menurut pengalaman aku ya hal yang kayak gitu tuh nggak bisa berhenti loh. Iya. Nggak bisa berhenti. Aku sampai yang kalau kalian menghadapi itu, kalian harus pikir sih 2 kali, stop, berhenti, tinggalin, biarin dia sembuh. Kalau mau balik ya silakan, mau cari yang lain. Sembuh susah. Iya. Pasti kita juga udah keburu trauma. Iya. Makanya jangan sampai trauma, kamu harus langsung tinggalin ya. Iya, betul. Langsung tinggalin ya. Karena itu memang harus ada pengobatan khusus kayaknya, itu Iya. sakit sih. Ya, Ya. sabar-sabarin. Iya, nyiksa itu, kebayang nggak sih muka muka ini tonjok-tonjok. Oke deh guys. Ya oke. Kalau misalnya ada dari kita penyampaian yang nggak bagus atau apa, tolong jangan ditiru ya. Oke? Ambil yang Ambil positif-positifnya aja. Hmm. Gitu. Kalau misalnya emang kalian juga punya pengalaman yang baik atau yang buruk yang pengen kalian ceritain, coba komen di bawah ini. Boleh curhat juga ya di sini ya. Iya, Curhat di bawah curhat sini, juga di curhat di bawah. bawah sini sekarang. Oke deh. Oke, terima kasih sekali lagi udah berkunjung ke channel aku. Yeay, Ya oke. kan? Aku seneng malah. Oh wow, terima kasih juga kalian udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk konten-konten yang berikutnya biar lebih seru lagi. Sekarang jangan lupa dulu di like, di komen, di subscribe, terus di share ke teman-teman kalian yang mungkin para bucin atau para yang pengen dengerin nyablak-nyablaknya kita aja berdua yang tidak jelas ini. Coba ya, sok atuh. Sok aja. Ya udah, see you Ya on my udah. next vlog. Bye. 1, 2, 3, go. I like your eyes, you